Dia pun akhirnya pergi dari rumah orang tuanya itu dan mencari tempat tinggal sendiri. Dan dari situlah kejahatan, kekejamannya itu dimulai. Setelah Miyazaki pergi dari rumah orang tuanya itu pada tahun 1988, sehari setelah ulang tahunnya Miyazaki yang ke-26, si Miyazaki ini menculik seorang anak perempuan yang berumur 4 tahun bernama Marikono. Dia menculik Marikono pas si Marikono ini lagi main di halaman rumahnya. Dia ngedeketin si Marikono, habis itu ngebawa si Marikono ini ke mobil pribadi punya dia. Dia pergi ke arah barat Tokyo. Dia pergi ke sebuah hutan di bawah jembatan gitu. Di situ dia setengah jam moto-motoin si Marikono. Jadi setengah jam tuh dia moto-motoin si Marikono aja. Nah, abis di foto itu si Marikono dicekek sampai meninggal. Abis itu dia ngelepas semua pakaian si Marikono. Udah dilepas, dia ngelakuin hubungan seks sama mayat Marikono itu. Karena kan udah meninggal, tapi dia tetap ngelakuin hubungan seks gitu. Udah dibunuh, habis itu diperkosa juga kan. Dibuang begitu aja di hutan itu si Marikononya. Nah, udah beberapa hari kemudian si Miyazaki tuh balik lagi tuh ke tempat dimana dia ngebuang si Marikono itu. Mau ngapain sih sebenarnya? Karena dia tuh pengen ngambil tangan sama kakinya si Marikono itu buat disimpan di lemarinya dia. Dan sebelumnya tuh pakaian-pakaiannya si Marikono itu ditaruh di lemari dia juga. Padahal kan udah ngebusuk gitu mayatnya. Si keluarga Marikono ini nyari keberadaan putrinya di mana. Dan beberapa kali Miyazaki tuh nelpon ke rumah keluarga si Marikono ini. Kalau misalnya nggak diangkat, si Miyazaki tuh bakal terus nelpon, jadi terus berdering tuh telepon rumahnya Marikono itu. Dan kalau diangkat, si Miyazaki tuh cuma bakal diem aja gitu kayak. Jadi apa gunanya diangkat coba, tapi berisik juga gitu kalau ditelepon mulu, berdering mulu kan. Selain itu, si Miyazaki juga ngirimin sebuah paket yang isinya tuh foto-foto si Marikono sebelum dia meninggal. Yang setengah jam itu dia moto-motoin si Marikono mulu. Dan juga barang-barang kecil milik si Marikono yang ngebuat keluarganya ini makin putus asa dan gak tahu lagi gimana nyari si Marikono. Dan sampai sekarang mayatnya Marikono itu belum ketemu. Kasian banget dah. Pada Oktober 1988, si Miyazaki melakukan aksi penculikan lagi untuk yang kedua kalinya kepada seorang gadis kecil yang berumur 7 tahun bernama Yasami Yoshizawa. Nah, saat itu si Yasami ini lagi jalan sendirian pulang malam-malam ke rumahnya. Saat itu si Miyazaki ngeliat si Yasami lagi jalan sendirian, langsung tuh nawarin tumpangan. Nah, si Yasami mau tuh masuk ke mobilnya si Miyazaki. Sama seperti si Marikono sebelumnya, dia bawa ke hutan terpencil gitu. Di situ dia moto-motoin setengah jam, moto-motoin si Yasami ini. Habis itu langsung tuh dia nyekek si Yasami kayak si Marikono juga. Sama deh pokoknya sama si Marikono itu. Dia abis ngebunuh, dia ngelakuin hubungan seksual. Abis itu si Yasami tuh dibuang di hutan itu. Pada saat itu kepanikan mulai menyelimuti semua orang tua di prefektur Sataima, di tempat tinggalnya si Miyazaki ini. Beberapa bulan kemudian, gadis kecil lainnya hilang, sama seperti dua korban sebelumnya. Mereka semua nggak pernah ditemuin. Nah, korban ketiga si Miyazaki ini bernama Erika Namba, yang berusia 4 tahun. Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, oke? Karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di-like juga. Sama kayak si Yasami sebelumnya, si Erika Namba juga lagi jalan sendirian tuh, arah jalan pulang gitu. Nah, si Miyazaki ngeliat si Erika Namba. Bedanya tuh, kalau si Yasami kan dikasih tumpangan gitu kan, sedangkan si Erika Namba ini, dia dipaksa masuk ke mobilnya si Miyazaki. Abis itu di foto-foto kayak korban-korban sebelumnya, abis itu dibunuh, diperkosa, dan kaki sama tangannya itu diikat, abis itu ditaruh di bagasi mobilnya dia. Nah, si Erika Namba ini, jasadnya ini dibuang ke parkiran gitu, sedangkan pakaiannya si Erika Namba dibuang ke hutan. Sama seperti sebelumnya,
keluarga si Erika Namba juga dapat telepon aneh dari si Miyazaki ini dan dikirimkan sebuah paket sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Nah, korban terakhir Miyazaki ini bernama Ayako Nomoto. Nomoto ini seorang gadis kecil yang berumur 5 tahun yang diculik Miyazaki pada Juni 1989. Sama seperti korban-korban sebelumnya, si Nomoto ini difoto-foto dulu sebelum akhirnya dia dibunuh. Tapi bedanya, si mayatnya si Nomoto ini dibawa pulang ke rumahnya si Miyazaki ini. Si Miyazaki ini ngelakuin hubungan seksual sama mayat si Nomoto ini. Dia ngelakuin hubungan seksual beberapa kali dan juga masturbasi, dan dia juga motong-motong tubuh si Nomoto ini. Gak cuman sampai di situ aja, si Miyazaki juga minum darah si Nomoto ini. Dan dia juga makan daging si Nomoto ini, daging mayat si Nomoto ini. Makanya dia juga disebut kanibal kan, makan daging sama darah. Wah, pengen muntah loh rasanya. Setelah mayatnya si Nomoto ini mulai ngebusuk, si Miyazaki akhirnya motong-motong sisa-sisa bagian tubuhnya si Nomoto. Abis itu dia naruh di berbagai lokasi di Tokyo, kayak di kuburan, toilet umum, sama di hutan. Tapi karena si Miyazaki ini takut kalau polisi nemuin jasadnya Nomoto di kuburan, akhirnya dia kembali lagi beberapa hari kemudian ke kuburan. Dia tuh ngambil dia ngambil dagingnya si Nomoto ini, habis itu dibawa ke rumahnya dia, naruh di lemarinya si Miyazaki ini. Nah, akhirnya si Miyazaki ditangkap tuh pada Juli 1989. Jadi dia pengen nyulik lagi untuk yang kelima kalinya. Jadi dia ngelihat kakak beradik lagi main di halaman rumahnya. Di situ Miyazaki ngambil anak paling kecil, berarti dia ngambil adiknya itu. Nah, si kakak yang ngelihatnya langsung buru-buru masuk ke rumahnya dan bilang ke ayahnya itu. Si ayah yang ngedenger langsung keluar, terus nyerang si Miyazaki yang lagi moto-moto anaknya itu. Di situ Miyazaki langsung kabur pergi, langsung lari, ninggalin mobilnya di situ. Dan beberapa saat kemudian Miyazaki kembali lagi ke situ buat ngambil mobil itu. Dan disitulah polisi langsung nyergap si Miyazaki ini. Dia ditangkap pada tanggal 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual pada gadis di bawah umur. Ketika polisi mendatangi apartemennya si Miyazaki ini, mereka benar-benar kaget karena benar-benar banyak kaset-kaset video manga, hentai, animasi slasher yang kemudian membuat media menjulukinya otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya si Miyazaki yang sedang melakukan hubungan seksual sama mayat-mayat yang dia udah bunuh gitu. Mereka juga menemukan foto-foto pembunuhan dan juga pakaiannya. Dan tentu saja mereka juga menemukan mayat si Ayako Nomoto, korban keempatnya, di lemari si Miyazaki ini yang udah ngebusuk dengan tangan yang udah nggak ada gitu. Selama persidangan, si Tsutomu Miyazaki ini tetap tenang, tetap sangat tenang. Dia juga pas dikasih pertanyaan-pertanyaan gitu, dia juga ngejawabnya dengan tenang. Ketika ditanya tentang kejahatannya, dia terus menyalahkan alter egonya. Ia seperti memiliki kepribadian ganda yang dia sebut dengan Red Man yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Dia bahkan menggambar Red Man dalam bentuk manga. Ayah Miyazaki menolak membayar biaya hukum putranya dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Miyazaki akhirnya diberikan eksekusi mati pada 17 Juni 2008. Itu dia kisah seorang psikopat, pedofilia, nekrofilia, pembunuh, kanibal asal Jepang yang bernama Tsutomu Miyazaki. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke? Bye-bye! Ia seperti memiliki kepribadian.